Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan project dari mata kuliah Mobile Programming dengan judul JABIS atau Jadwal BIS. Di sini saya akan memperkenalkan dulu nama-nama dari anggota kelompok saya. Di sini ada Dandi Rafis dengan NIM 0817, dan ada saya sendiri Maulana Ibrahim dengan NIM 0373, ada Rizky Ananda Putra dengan NIM 0980, ada juga Firmando Saragi dengan NIM 0861, dan Muhammad Zulfikri dengan NIM 0820. Yang terakhir ada Syahid Muhammad Hasan dengan NIM 0683. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan tim saya, yaitu Firmando Saragi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Firmando Saragi dengan NIM 1723081. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang JABIS, yaitu kurangnya ketersediaan informasi mengenai jadwal dan rute bus seringkali menyulitkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan secara efektif. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi turut memperparah kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah, khususnya di kawasan perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih efisien dan terintegrasi sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut. Hadirnya aplikasi JABIS sebagai solusi digital yang dirancang untuk memberikan informasi jadwal dan rute bus secara real time. Gunanya mempermudah mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dan materi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh rekan tim saya, yaitu Zulfikri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri dengan NIM 17230.820. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang dapat memberikan informasi jadwal rute bis secara real, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan transportasi umum. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Memberikan informasi yang real time, membuat aplikasi berbasis mobile yang memberikan informasi jadwal dan rute bis secara real time kepada pengguna. 2. Mempermudah perencanaan perjalanan, membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan menggunakan transportasi umum dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. 3. Mendorong masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum supaya mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi di perkotaan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Ananda tentang metode pengembangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra dengan NIM 17230.980. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Di sini masuk ke materi metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan web ini adalah metode waterfall, yang mana metode ini adalah suatu metode pengembangan perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, kenapa sih kami memilih menggunakan metode waterfall? Kan banyak tuh metode-metode yang lainnya. Nah, kami memilih metode waterfall karena waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat terstruktur dan berurutan, di mana setiap tahapan-tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan tahapan-tahapan ini ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan. Lalu yang kedua ada desain rancang aplikasi.
yang ketiga ada software development atau pengkodingan, lalu yang keempat ada uji coba atau testing, dan yang kelima ada maintenance, yang mana kita akan memperbaiki bug jika ada bug pada web ini. Materi selanjutnya yaitu tentang diagram, akan dijelaskan oleh rekan tim saya yaitu Syahid Muhammad Hasan. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML dari aplikasi Jabis, yaitu diagram activity-nya. Ketika akan membuka aplikasi Jabis, maka akan menampilkan splash screen. Setelah splash screen, akan menampilkan halaman jadwal bus. Setelah halaman jadwal bus yang ditampilkan, maka kita dapat memilih haltenya. Jika ingin ia memilih haltenya, maka aplikasi Jabis akan menampilkan peta lokasinya secara real time, lalu selesai. Sedangkan tidak, maka programnya akan selesai. Selanjutnya, diagram use case dari sisi user. Dari sisi user dapat login atau register, lalu dapat melihat jadwal busnya, lalu dapat melihat rute di peta, dapat memesan tiket, dan menerima notifikasi. Sedangkan dari sisi admin hanya dapat melihat rute di petanya saja. Lalu untuk diagram sequence-nya dari aplikasi Jabis, ketika pengguna ingin membuka aplikasi Jabis, maka aplikasinya akan mengirim permintaan data, jadwal, dan lokasi bus ke backend. Lalu backend akan mengambil data jadwal dari database dan lokasi bus dari GPS tracker. Lalu backend akan mengirim data ke aplikasi, dan aplikasi akan menampilkan jadwal dan peta secara real time menggunakan Google Maps API, dan hasilnya user dapat melihat jadwal bus dan lokasinya. Selanjutnya untuk demonya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dandi Rafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Dandi Rafis Kumara, NIM saya 17230817. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau kelompok kami yang bertema Jabis atau jadwal bis, yang dimana itu ada tiket booking juga, terus ada jadwal tiket juga. Jadi semuanya ada di situ. Jadi untuk kali ini di sini halaman utama ada namanya menu login atau login page. Jadi di sini perlu di setiap hampir semua aplikasi diperlukan namanya login page, yang dimana itu juga memperkuat akun si pengguna supaya aman gitu. Jadi security terjaga. Jadi ya pengguna tidak khawatir dengan aplikasi yang kami buat atau mobile yang kami buat itu aman atau enggak gitu. Oke, jadi di sini langsung aja ke Gmail, masukkan email, lalu ke password. Nah, di sini kita tidak menggunakan database, jadi tidak ada namanya register atau registrasi. Jadi kita langsung masukin aja sesuai yang kalian mau gitu. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya database. Jadi kalau menggunakan database kan harus sesuai ya email password. Jadi di sini bebas, jadi kalian kayak seperti buat baru aja. Jadi di sini bebas passwordnya seperti apa. Lalu habis itu kalian login, dan di sini ada 3 menu, yaitu ada beranda, ada riwayat, ada profile. Nah, di sini yang pertama di beranda, di sini ada cari tujuan Anda. Jadi di sini sebagai pelengkap aja, padahal kan kita udah yang melihat di sini juga gitu. Dan di sini ada Jakarta Bandung, ada Bandung Jogja, Jogja Surabaya. Nah, di sini ada keberangkatannya juga. Di sini ada harganya juga, 7:30, 7:11, jam 2 gitu. Jadi ada harganya sesuai estimasi waktunya. Lalu di sini ada riwayat, yang dimana riwayat itu output hasil yang dimana kita booking di sini atau di beranda. Jadi hasilnya akan masuk ke riwayat booking gitu. Jadi supaya pengguna juga tahu kalau kita ngebooking tuh rute yang kemana, terus jam berapa gitu. Nah, di sini ada profile, yang dimana profile seperti biasa, simple.
Di sini ada profile, terus ada apa? Foto profile, sorry. Dan terus ada nama dan di sini ada email yang tadi. Dan di sini ada nomor telepon. Jadi nomor telepon ini kenapa tidak apa dimasukkan yang di awal login page? Jadi nomor HP ini untuk memperlengkap aja sih, memperlengkap security jadi supaya lebih aman lagi untuk menjaga akun pengguna gitu. Nah, di sini ada bawahnya alamat. Jadi alamat ini sebenarnya kita apa ya, udah menghapusnya. Jadi karena tidak berguna juga untuk apa ya, sebagai pengguna untuk alamatnya gitu ya, nggak perlu kan, itu namanya kita ngebooking masa pakai alamat gitu, jadi nggak make sense, jadi kita hapus aja nggak apa-apa. Jadi anggap aja ini nggak ada, soalnya kita hapus nanti. Nah, di sini ada logout atau balik lagi ke login page. Oke, nah di sini ada ya namanya rute. Jadi di sini gimana caranya untuk mesen tiketnya? Jadi ya gampang. Jadi kalian cukup yang namanya pilih aja. Jadi rute yang tersedia jadi ada 3 ini. Jakarta Bandung, Bandung Jogja, Jogja Surabaya. Jadi sebagai contoh kita ngambil yang atas dulu, jadi Jakarta Bandung. Dan di sini ada keterangan yang seperti awal, Jakarta Bandung, keberangkatannya, durasinya, dan harganya. Nah, di sini ada penumpang detail, dan di mana penumpang detail ini untuk mengetahui Anda tuh ada berapa penumpang gitu. Jadi tahu gitu. Jadi uh, uh, bangkunya udah di booking gitu. Nah, di sini kita anggap aja sekeluarga atau anggap aja ada 3 orang, ibu, bapak, dan anak. Nah, di sini pilih bangkunya, ada B1. Jadi ini bukan satu bangku ya. Jadi dia satu deret gini. Jadi ke kanan gitu kan. Kanan biasanya ada 4 atau 3 bangku gitu. Nah, kita ambil booking sekarang. Itu. Nah, di sini ada tulisan tiket berhasil di booking. Lalu di mana hasil itunya? Ada di riwayat. Nah, di sini. Nah, di riwayat sini ada yang namanya hasil yang tadi kita booking Jakarta Bandung jam berapa? Oke, seatnya B1 ya tadi. Nah, habis itu ya sama, yang bawahnya juga sama seperti ini. Anggap kita 3, lalu kita ambil A2, masuk ke riwayat, dan di sini A2. Dan bawahnya juga di sini kalau anggap 33 atau B3, booking sekarang, ada keterangan berhasil, riwayat, nah di sini ada 3 gitu. Nah, jadi untuk apa sih namanya? Kelemahan atau bukan kelemahan sih lebih tepatnya, jadi ya untuk aplikasi ini banyak yang belum sempurna, jadi ya kita kembangkan. Yang pertama sih dari riwayat dulu ya. Nah, di sini kan booking, namanya booking tuh kan kita belum berangkat ya, jadi kita masih ngebooking. Nah, di sini keinginan kelompok kami menambahkan fitur yang namanya cancel, jadi mempermudah mempermudah juga kalau misalnya ada mungkin salah booking gitu dari rutenya, harusnya kan Jakarta Bandung gitu tapi dia milih Bandung Jogja gitu, jadi kan salah, jadi harus di cancel gitu sebelum waktu bookingnya tuh tiba gitu. Jadi kalau waktu booking tiba ya udah nggak bisa di cancel ya, karena ya udah ke daftar, bukan ke daftar ya, lebih ke ya udah disepakatin gitu. Jadi misal di cancel juga ya kalian rugi gitu kan, udah bayar juga gitu, sayang. Jadi kita ingin menambahkan fitur seperti itu, jadi mempermudah juga kan untuk para pengguna. Oke, cukup sekian untuk demo mobile aplikasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, ya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai akhir dari presentasinya, dan saya akan membuat kesimpulan dari hasil presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah melalui aplikasi Jabis atau Jadwal Bis ini, kami ingin memberikan solusi yang praktis untuk kebutuhan transportasi masyarakat di kota besar, khususnya kota Jakarta, dengan akses informasi jadwal bis yang akurat, pemesanan tiket yang mudah, dan juga fitur yang menunjang efisiensi. Jabis saya dan tim harapkan bisa menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum sekaligus membantu mengurangi kemacetan. Semoga juga inovasi ini
dapat memberikan dampak yang positif dan juga terus berkembang di masa yang akan mendatang. Itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.